There is a scared little girl whose mother has been abducted. I need a better location. I'll get it. How will you get it? I know Emily is with you. Where are you going? Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin tanggal 1 Oktober keluar film terbaru di Netflix yang berjudul The Guilty. Film ini sendiri sebenarnya merupakan remake dari film yang keluar dengan judul yang sama di tahun 2018 lalu. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar, Mas? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu kita nih. Amin, amin. Nah, gimana nih Mas? Sebelum saya ngomong lebih jauh lagi mengenai film ini, sebelumnya yang versi 2018 udah pernah nonton belum ya? Belum pernah. Dan saya pun baru tahu ternyata ini adalah film remake ya. Tepat sebelum menonton tuh saya baru tahu kalau ternyata ini adalah film remake dari film Denmark tuh kalau nggak salah. Jadi benar-benar saya nonton yang versi Netflix-nya aja, dan sampai sekarang saya belum pernah mengetahui seperti apa yang versi aslinya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita fokusnya ke versi dari Jake Gyllenhaal ya. Karena kemarin Ya, itu betul. saya sempat nonton yang versi aslinya, jadi sempat istilahnya kalau nonton ini rasanya ya udah tahu saya. Nah, jadi mendingan kita langsung ngomongin aja sama Mas Dian yang belum pernah nonton. Jadi istilahnya kita mau tahu nih, pas Mas Dian nonton film ini nih, rasanya gimana nih, Mas? Oke. Tapi sebelumnya saya masih pengen menyinggung ranah secara general dulu ya tentang film. Saya kan pernah ngomong tuh di kesempatan sebelumnya kalau saya tuh saat ini kayak lagi berada di mode skeptis gitu untuk film-film yang memang dirancang untuk rilis digital gitu. Terutama kan Netflix itu per pekan pasti ada film baru gitu ya. Saya bahkan pernah bilang semakin kesini kok kayak lebih mengedepankan kuantitas dibandingkan kualitas gitu. Jadi di ibarat kata banyak film tapi yang benar-benar kualitas itu kayaknya jauh lah, cukup jomplang gitu dibandingkan dengan jumlahnya gitu. Kayak kemarin kan kita bahas Kate gitu kan. Terus juga sebelumnya kayak Cinderella-nya Amazon gitu. Jadi saya cukup menaruh ekspektasi yang biasa-biasa aja ketika melihat ada ini ya film The Guilty ini gitu. Cuma ketika saya menonton trailernya itu udah ditonton jutaan kali, dan juga yang menarik perhatian itu kan si Jake Gyllenhaal-nya otomatis, karena ada sebuah perumpamaan yang bilang kalau film dibintangin Jake Gyllenhaal itu satu, karakternya nggak pernah gagal dia. Yang kedua itu kayak dia bisa mengangkat derajat film tersebut. Hal itu yang bikin saya pada akhirnya tertarik untuk nonton The Guilty ini. Ya, terutama kan setelah lihat beberapa hari itu dia terus masuk di top 10 Netflix ya, bahkan top 3, top 5 gitu. Sama kayak Kid waktu itu. Jadi ketika saya menonton pun saya datang melihat salah satunya kan karena Jake Gyllenhaal-nya, satu lagi karena konsep ceritanya itu sendiri yang dimana karena saya belum nonton film originalnya, saya cukup tertarik gitu untuk melihat ceritanya yang kayaknya seru gitu. Dengan konsepnya dia adalah sebagai operator 911 gitu. Jadi kayak gimana ya? Karena lihat trailernya sendiri kayaknya udah cukup menegangkan gitu. Dan secara overall kalau di poin pertama ini sih saya mendapatkan kesan yang cukup emosional, sukses disampaikan oleh si Jake Gyllenhaal teruntuk film yang bisa dibilang minimalis ini, karena set lokasinya kan itu aja. Dari saya itu dulu deh. Oke. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi, ya saya setuju sih. Di satu sisi ini, semua platform OTT otomatis kan mereka kan harus mengisi library mereka dengan film-film nih. Karena kadang-kadang ini karena sekarang ini OTT udah banyak, otomatis kan para penonton akan istilahnya melihat mana nih yang lebih banyak nih. Kadang-kadang gini, ibarat kata kalau kita ke toko, ada satu toko, istilahnya barangnya cuman istilahnya macamnya sedikit, dengan satu toko yang macamnya banyak, otomatis orang lebih tertarik kepada satu toko yang barangnya banyak nih, istilahnya udah benar-benar banyak blok gitu. Nah, mungkin menurut saya sih mungkin salah satu faktor itu istilahnya ya tadi itu kuantitas dulu deh. Berbeda dengan Disney. Disney kan mengakuisisi apa Star Wars, Fox segala macam. Terus film Disney kan dari dulu kan zaman dulu kan udah banyak, dalam arti pas dia buka platform Disney Plus pun udah
udah banyak istilahnya udah banyak materinya nih. ya. tinggal di istilahnya dibagusin dalam arti di renewal lagi dari HD-nya segala macam atau 4K-nya segala macam. Nah, itu kan jadi ya itu deh pertandingan antara OTT ini ya, misalnya kita buka nih OTT nih. Lah, kok filmnya ini lagi kan kadang-kadang kan jadi akhirnya malas buka tuh, Iya, betul ditinggalin. sih. Tapi misalkan Bener, kalau bener. ini film banyak ya tergantung mana yang kita suka ya itu yang kita tonton. Kalau kita nonton misalnya mereka tiba-tiba ngeluarin nih 10 film. Ya mungkin kan ambil resiko 50-50 setidaknya itu kan 10 film nih istilahnya udah berjejer nih daripada cuman istilahnya di rak itu cuman ada 5 istilahnya. Nah, itu kan kesannya itu malah orang ya tadi itu mungkin secara psikologis itu akan memilih toko yang barangnya banyak dijualan. Itu sih kalau menurut saya sih, Mas Dian. Gimana, Mas Dian? Iya ya, setuju sih saya. Jadi kalau kita ngomong ya di head to headin, mungkin tadi Mas ngambil contoh Disney gitu. Kalau Netflix itu kan modelnya dia tiap pekan pasti ada film baru gitu. Terlepas kadang ada film itu ada bintang besar atau enggak, tapi yang pasti ada film baru. Beda cerita sama mainannya si HBO gitu. Dia lebih mengedepankan kualitas sih. Kalau saya lihat dia kan series aja jarang gitu untuk rilis. Benar-benar dia nggak main jumlah gitu, tapi dia benar-benar kayaknya fokusnya sih di kualitinya gitu. Kalau untuk film yang dirancang secara digital gitu, jadi kalau untuk Netflix ya kita mesti pilih-pilih juga gitu, lihat. Kalau saya sih lihat hype-nya dulu atau lihat ratingnya dulu, lihat review-review yang lain dulu tentang film itu gimana. Karena beberapa kali kan nonton film dari Netflix ini jatuhnya agak kurang gitu untuk di tahun ini ya, terutama kan emang Netflix itu merancang program untuk rilis satu film ada film baru tiap pekan itu kan baru tahun ini gitu. Jadi bisa dibilang cukup jomplang lah dibandingin tahun sebelumnya. Kan mereka pernah menghasilkan kayak Marriage Story, terus juga The Irishman, terus juga kayak Extraction. Itu kan film-film yang bisa dibilang bagus gitu. Bahkan kita kalau itu ditayang di bioskop pun kita mau mengeluarkan uang untuk menonton film itu secara teatrikal gitu, dibandingkan mungkin sekarang ini emang ya itu tadi kualitas belum berbanding dengan kuantitas gitu. Tapi benar kata Mas ya, kita kalau berlangganan ya kayak di toko aja kita lihat yang sering ini nyetok barang baru yang mana nih gitu sih. Nah, sekarang jujur aja nih, kalau saya pribadi kan langganan HBO Go, sama Netflix. Nah, karena HBO Go itu kadang istilahnya sangat jarang mengeluarkan serial baru, istilahnya. Akhirnya kalau kita buka, aduh kok ini lagi, kok ini lagi. Akhirnya itu kok kayak agak males coba buka, istilahnya ya udahlah nanti paling 2 minggu sekali atau seminggu sekali baru buka lah, istilahnya. Berbeda dengan Netflix, istilahnya karena kita buka, wah ini ada film baru nih, baik itu mau anak-anak, mau dewasa, baik itu mau dari Hollywood ataupun dari Spanyol, dari Denmark, dari Jerman, dari yang mana-mana pun dia kan ada tuh ya, dari Korea. Nah ini kan betul ya. Jadi kan istilahnya oh ini nih, oke, saya belum pernah menyentuh film Denmark, atau saya belum pernah menyentuh istilahnya film Spanyol nih. Mau tahu belum pernah menyentuh film Prancis. Apa sih ini, kayaknya bintangnya juga nggak ini, tapi penasaran nih. Coba deh. Jadi istilahnya kan kita malah memikirkan jangan-jangan ini sebenarnya ini terkenal nih. Tapi karena kita nggak familiar, ya kita mungkin ya harus mencoba, mungkin gitu. Di satu sisi ya saya pribadi sih kadang-kadang seringkali agak malas melihat rating, maksudnya di RT atau IMDb. Kadang-kadang seperti itu sih. Saya paling cuma lihat, oh ini kok filmnya agak asing nih buat saya nih, apalagi dari negara asing nih. Tapi kalau misalkan tadi itu dari judul ataupun dari posternya setidaknya itu menggoda, ya mungkin saya akan coba sih. Nah itu sih. Tapi ya di satu sisi ya resiko zongnya juga ya pasti. Betul. Cukup besar ya. Cukup besar. Dan nanti berbeda dengan yang tadi itu Mas bilang itu HBO Go, misalkan sekali keluarin serial, ya itu pasti nggak main-main. Nah, berarti baik itu secara cerita, secara misalnya dari teknisnya pun itu kemungkinan besar ya udah terpilih, dalam arti seperti itu sih Mas. Menarik sih ini sih. Nah kita kembali lagi The Guilty nih. Nah ini kan disutradarai oleh Anton Fuqua juga ya, yang main-main juga ya.
Dan nanti dia juga udah berpengalaman di berbagai film juga. Nah, sekarang ini saya mau tahu nih, Mas kan sebagai penonton yang baru pertama kali nonton nih The Guilty nih ya, yang dimana yang 2018 nggak pernah nonton nih. Nah, itu yang perasaan atau istilah pengalaman menonton yang Mas rasakan itu apakah sesuai dengan ekspektasi atau malah melebihi atau gimana nih? Kalau saya tuh datang benar-benar blank ya, dalam artian saya nggak tahu konsepnya itu minimalis gitu. Jadi cukup kaget ketika melihat kok scene-nya itu cuma di satu lokasi ini aja gitu. Tapi yang hebatnya itu adalah bagaimana narasi cerita itu bisa disampaikan dengan baik gitu lewat dialognya dan juga pengisi suaranya yang di by phone itu untuk kayak si Emily suaminya itu benar-benar bisa ini ibarat kata kita kayak lagi dengerin podcast atau podcast bercerita atau dongeng lah istilahnya. Kalau zaman dulu tuh kan ada kayak orang isi kaset berdongeng gitu, tapi kita bisa ngerasain emosinya gitu. Itu benar-benar cerita yang disajikan dan dibawakan itu kebayang gitu, bentuknya, imajinasinya di kepala itu benar-benar jalan gitu. Kalau saya nonton film ini begitu. Jadi yang menariknya lagi memang di sana gitu. Entah bisa jadi kekuatan atau kelemahan, tapi yang jelas saya cukup bisa mengikuti alur ceritanya dengan baik gitu. Ditambah dengan meskipun cuma disorotnya bisa dibilang kan the one man show ya si Jake Gyllenhaal ini, dia benar-benar bisa menguatkan cerita yang cuma ada dari dialog-dialog ini dengan ekspresifnya dia gitu, dengan sisi emosional itu sukses banget mendeliver ke penonton, dan saya cukup merasakan nuansa depresifnya dia di film sepanjang film itu benar-benar cukup bikin wah gitu, kalau kata saya sih nyampe banget gitu pesan emosionalnya gitu. Jadi kalau kata saya sih itu tadi mungkin ini bagi sebagian orang bisa jadi kelebihan atau kekurangan di antara konsep yang dibawa yang sangat minimalis ini. Gitu sih. Setuju. Soalnya ada di beberapa orang itu istilahnya cukup istilahnya sarkastik lah, bilang ini mah cuma ngeliatin si Jack istilahnya asma, istilahnya sampai kasar gitu istilahnya, sampai si Jack ini cuma muka si Jack doang dalam arti. Tapi kalau saya pribadi ini, karena saya udah menonton yang sebelumnya, saya kurang lebih ya udah tahu deh seperti itu, maksudnya akan seperti ini. Tapi saya memposisikan nih, justru ini waktu itu saya sempat sengaja tidak menonton nih, karena masih benar-benar nempel plek dari istilahnya dari plotnya segala macam nih, seperti itu. Bahkan pas saya akhirnya saya mencoba pun ya otomatis masih ingat saya, karena saya juga nonton juga belum lama ini, dan pas saya nonton ya menurut saya sih cukup baik sih, cuma dalam arti entah kenapa bagi saya itu ketegangannya itu kok kurang berasa. Nah, ini saya mau tahu nih, apakah mungkin karena saya sudah tahu nih istilahnya twist-twistnya, saya udah tahu nih apa yang akan terjadi. Jadi saya sulit nih memposisikan sebagai orang yang netral dalam arti. Nah, oke. Justru saya pengen tahu nih dari Mas Dian ini soal ketegangan yang dibangun di dalam film The Guilty versi Hollywood ya ini ya. Ya, ini menurut Mas gimana nih? Dalam arti apakah cukup berhasil nggak sebagai Mas yang menonton untuk pertama kalinya? Saya cukup berhasil sih sebagai penonton yang dalam artian cuma menonton versi Netflix ini aja, saya merasa dapat banget gitu gimana ketegangannya itu cukup berasa gitu, terutama kan ketika plot dari Emily ini terus di build up ya pelan-pelan dari basic banget ketika masih awal kita nggak tahu dia siapa, terus juga pelan-pelan makin kelihatan tuh yang anaknya ketahuan ternyata sendiri di rumah tanpa orang tuanya, ternyata dia diculik suaminya, itu benar-benar di setup dan di build up dengan baik dengan penekanan emosi yang juga bagus banget gitu dari si pengisi suaranya gitu. Yes, dan betul. Juga itu tadi benar-benar kayak dikawinin banget sama ekspresi dari Jake Gyllenhaal itu tadi sebagai dia ini kan juga diceritakan sebagai seseorang yang emosional dan temperamen, dan itu kenapa juga bisa dibilang kan ada backstory-nya yang ibarat kata ditis pelan-pelan gitu sama si sutradara ini, kenapa dia kayak begitu. Awalnya kita nggak tahu dia ini sifatnya seperti itu, yang dimana dia ternyata juga pisah sama istri sama anaknya, dia masih frustasi tentang itu, dia juga ada masalah di luar yang sebetulnya bakal menjerat dia secara hukum. Jadi hal itu benar-benar bisa disampaikan dengan baik sih, kalau kata saya dapat banget sisi emosionalnya itu dari dua sisi ini, dari sisi di lokasinya realnya si Jake Gyllenhaal-nya dan juga si Emily ini gitu. Jadi kalau saya sih
berhubung saya belum pernah melihat versi aslinya dan tidak tahu alur cerita ini berakhir seperti apa, itu dapat benar. Saya dapat banget sisi menegangkannya, sisi depresifnya, sisi emosionalnya. Saya dapat semua sebetulnya gitu. Meskipun saya mengakui cukup ini ya, kalau jujur ada satu poin di akhir babak kedua lah sebelum masuk babak ketiga tuh saya ada di titik bosan gitu ketika ngelihat lokasinya ini lagi ini belum kelar kasus si Emily ini itu saya sempat ada di titik bosan dan bahkan saya sempat nge-post dulu tuh ini film ya sekitar 15-20 menit lah main sosmed dulu apa segala macam karena saya sempat bosan dengan suasana yang dibangun itu baru saya melanjutkan lagi dan karena saya nggak tahu alurnya secara keseluruhan plot twistnya saya dapat itu sih kalau dari saya. Oke, kalau gitu kurang lebih hampir sama dong ya dalam arti dengan apa yang saya rasakan bahwa ketegangan. Biasa kan kalau misalkan kalau kita gini, kayak kalau film misalnya dengan satu lokasi aja misalnya ataupun dengan kayak Burit ya, Ryan Reynolds kan ya. Burit udah nonton belum? Nah, maksud saya kan dalam arti kan saya nonton yang itu apa yang versi yang Oksigen yang film Prancis itu kan Oksigen. konsepnya sama. Nah, itu kan kurang lebih kan satu lokasi kan, dalam arti kurang lebih kita ngomong sama lah ya. Betul. Nah, itulah yang saya bilang itu kalau saya menonton Burit ataupun Oksigen, itu tensinya itu menurut saya itu terjaga dengan baik dan saya membuat kita ini akan berusaha untuk tetap atau setidaknya itu terbawa emosi kita nih. Nah, itulah yang tadi saya bilang ini kok saya merasa agak kurang nih, agak kurang menegangkan. Nah, ternyata ini terjawab oleh Mas Dian juga. Ternyata Mas Dian sempat pause karena misalkan kalau menurut saya misalkan kalau itu benar-benar menegangkan, Mas Dian pasti tidak akan sempat mempausnya nih. Betul sih. Betul juga. Jadi menurut saya entah kenapa ini atau istilahnya agak dipanjang-panjangkan atau istilahnya membangunnya itu kurang bisa gini. Bisa menurut saya sih kurang berhasil sih menurut saya ya. Walaupun bukan berarti film ini jelek, tapi ada beberapa saat ini ketegangannya itu tidak membuat kita terhipnotis atau istilahnya tidak mencekam. Itu dia Mas. Ya, akhirnya itu terjawab juga. Oke, ternyata terjawab. Betul. Iya. itu sekitar menit berapa ya? 45-50 ke atas lah menuju babak akhir. Itu saya berasa lagi ada di titik jenuh gitu. Mungkin ada pengulangan pola repetitif yang sama gitu. Treatmentnya gitu sebelum masuk ke twistnya. Itu agak sedikit saya cukup jenuh gitu. Untuk sesaat, tapi untuk di awal itu saya dapat banget setup yang mereka bangun ketegangan pelan-pelan yang tadi saya sebut itu saya cukup dapat sih meaning dari apa yang pengen mereka sampaikan di film ini. Tapi cuma ya itu tadi mungkin di babak kedua menuju babak akhir itu yang agak cukup boring menurut saya. Itu dia yang tadi saya bilang itu terkesannya itu agak-agak dipanjang ritmenya itu kurang cepat menurut saya sih kurang cepat bukan dipanjang-panjangin tapi ritmenya itu kurang cepat nih seolah-olah ini ingin dipanjang-panjangin supaya lebih tegang tapi ternyata itu menurut saya itu agak menurun istilahnya ketegangannya atau datar agak menurun ya agak dragging dikit di bagian situ. Nah bicara mengenai karakternya kalau saya pribadi itu justru saya lebih terikat dengan karakter Emily yang tidak terlihat dari segi emosional nih, dari segi acting. Dalam arti bahkan dengan suara aja, saya merasa itu actingnya bagus banget nih bagi saya nih. Benar. Entah kenapa ini saya karakter si Joe itu di sini ini terlihat seperti bukan istilahnya kita nggak simpati sama dia karena kesannya itu dia benar-benar orang brengsek istilahnya menurut saya dalam arti dia itu istilahnya dia boleh stres dalam arti dia ini lagi stres menghadapi istilahnya ya tadi itu istrinya terus kasus yang di luar yang sedang akan dia hadapi terus belum lagi pekerjaannya kan dia kan istilahnya kan dari detektif istilahnya kan dari polisi lapangan dia diturunkan ini ya istilahnya ya kalau ngomong diturunkan sih agak jelek juga ya istilahnya setidaknya itu dihukum lah istilahnya dihukum untuk menjadi call center aja seperti itu. Nah tapi di sini nih saya ini nggak punya hati atau perasaan kepada istilahnya tokoh karakter ini kesannya ini karena tadi itu penggambarnya dia ini kayaknya tadi itu
sama orang lain juga istilahnya ya bisa bilang itu maaf kata itu digambarkan sebagai orang brengsek aja udah gitu sih. Iya ya. Nah kalau Mas Dian menurut Hmm. Mas Dian gimana? Setuju gak Mas Dian? Saya setuju untuk Emily-nya bisa deliver ini banget ya, sisi mencekamnya bisa dibilang kan dia bisa menceritakan narasinya dengan bagus banget lewat penekanan emosinya, artikulasinya, intonasinya gitu. Itu mengingatkan saya kalau dengan suara doang saya tidak melihat wujudnya dari awal sampai akhir tuh kayak filmnya yang Scarlett Johansson sama Joaquin Phoenix itu saya lupa film apa tuh yang si Scarlett itu mungkin Mas tahu judulnya saya lupa yang si Scarlett itu jadi pacar. Oh iya, ya itu film horror. Itu kan si Scarlett itu dapat banget gitu, memerankan karakter wanita di situ yang lovable pada akhirnya sampainya berujung dia cukup frustasi di akhir itu dapat gitu. Padahal kita nggak lihat wujudnya dari awal sampai akhir. Tapi hal ini pula yang saya lihat cukup saya dapat poin yang sama ketika melihat Emily ini dari awal sampai akhir kita nggak ngelihat wujudnya sama sekali gitu, penampakan fisiknya, tapi bisa mendeliver ininya sisi mencekamnya dengan bagus banget gitu. Untuk poin Emily saya setuju, dan untuk mungkin kalau saya ngelihat karakter Joe Baylor ini ya saya bisa dibilang cukup lebih terpana akan performa aktingnya si Jack Gyllenhaal sih, sampai akhirnya saya nggak terlalu memfokuskan pada karakter dia sebagai Joe di film ini gitu, karena saya ngerasa ini benar-benar one man show-nya dia banget gitu. Saya bilang kan cukup banyak shot-shot yang mengarahkan kamera itu pada ekspresinya dia dari jarak dekat ya, dan itu kayak tatapan matanya, ekspresinya, mimik wajahnya, itu mungkin kalau istilahnya tuh kayak mikro ekspresinya aja bisa menyampaikan betapa frustasi dan stresnya dia di saat itu ke kita gitu, yang bahkan tanpa saat lagi nggak berdialog, tapi apa yang dia lakukan itu benar-benar bikin, aduh, sebagai penonton tuh dapat banget lah. Intinya saya suka banget dengan karakter Joe Baylor ini, mungkin karena diperankan Jack Gyllenhaal. Beda cerita mungkin kalau pemerannya bukan si Jack gitu. Mungkin bisa jadi nggak dapat hal itu, dan saya bisa melihat sisi poin yang sama seperti Mas bilang tadi. Ketika dia itu sebetulnya orang yang sebetulnya emang bermasalah aja gitu dengan segala problematika kehidupan yang tengah dihadapin saat ini gitu. Tapi karena si Jack ini bisa bagus banget performanya di sini, ya itu yang bikin saya cukup impresif gitu, dapat kesannya terhadap karakter si Joe Baylor ini. Nah jadi ini emang benar sih, pemeran si Emily kan si Riley Keough ya namanya, bacanya betul gak ya? Nah ini benar nih. Iya kali. Dalam arti pemerannya ini si Riley ini, walaupun saya tahu bakalan kemana, tapi saya menontonnya pun masih terbawa nih. Oh ini gila nih, benar-benar saya dalam bahaya nih orang nih istilahnya. Ini orang nih diculik nih orang nih gini nih. Itu saya masih yakin tuh, walaupun saya tahu akhirnya gimana, tapi endingnya. Tapi saya masih bisa terbawa dengan actingnya dia nih, walaupun hanya melalui suara, dan itu benar-benar gila sih, benar-benar sih menurut saya sih ya, benar-benar itu benar-benar wah deh, dalam arti kita nggak perlu lihat mimik dia, nggak perlu lihat ini, tapi melalui intonasi, ibarat kata ini kayak sandiwara radio, kita percaya. Ya, betul. Jadi kita mengimajinasikan, itu kan yang paling sulit adalah bila kita cuma mendengarkan suara, bagaimana kita bisa mengimajinasikan keadaan yang terjadi yang dari cerita dia, benar kan Mas ya? Nah, betul. Dan sang aktris ini sangat berhasil sih buat saya. Saya ngebayang wah ini bener-bener nih, maksudnya ngebayangin dia diseret, ataupun dia dibawa ke mobil, terus abis itu segala macam, itu benar-benar berhasil sih. Bahkan anaknya pun si Abby pun ya, Abby namanya. Benar tuh anaknya juga tuh. Itu voice actress-nya juga wah banget menurut saya sih. Benar. Kita percaya, maksudnya dalam arti dari dia ngangkat takut-takut, terus habis itu dia nggak percaya sama polisi, terus habis itu dia bilang nggak boleh bangunin adiknya segala macam, itu kita itu malah kengerian tersendiri loh, ngebayangin nggak? Betul. Itu serem. Betul, ya. Kita nggak usah diperlihatkan dengan gambar, istilahnya ada adiknya atau gimana. Justru yang waktu itu saya pernah sempat ngomong juga, justru dengan sutradara atau saya penulis naskah itu memberikan ruang untuk penonton berimajinasi liar,
menginterpretasikan sendiri itu malah lebih menyeramkan sih menurut saya sih. Betul ya. Ya Betul, maksudnya. betul banget sih. Iya, Nah, karena kayak tadi saya bilang juga, sepanjang dialog-dialog di telepon itu tuh jalan cerita penggambarannya di kepala saya tuh jalan gitu, kayak gimana suasana rumahnya, dia si Emily diseret mobil, maksudnya diculik itu seperti apa, itu benar-benar kegambar gitu di kepala saya. hmm, iya sih, ini sih sebenarnya sih ya tadi itu menurut saya ini filmnya keren sih. Cuman tadi itu sempat yang tadi Mas bilang itu sempat dragging, saya ada beberapa saat itu ketegangannya itu nggak bisa terjaga sih seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi kan Iya, kita bilang betul. kan kelebihan-kelebihan nih. Kalau ada kekurangan lainnya gak nih Mas dari film ini? Kekurangan lainnya, ini ya, kali ya mungkin saya awalnya tuh agak sedikit terganggu dengan potongan scene-scene yang blur-blur itu, yang kayak ada mobil polisi doang gitu, kayak apa ya, tanggung gitu. Kalau pengen ada nampilin ya tampilin lah dengan lebih jelas gitu, lebih clear gitu. Ini ngelihatnya nggak enak aja kalau kata saya sih secara visual. Kalau emang nggak pengen ngeliatin ya udah gitu. Fokus aja gimana memperlihatkan di kantor polisi ini dan juga si Joe Barley ini gitu. Tapi potongan-potongan scene ini yang nggak konsisten, kadang ada, kadang nggak, itu cukup ngeganggu sih kata saya. Atau ada bahkan bagian kalau bisa ada potongan scene ini yang blur-blur gitu, kayaknya ini perlu ada, tapi nggak dibikinin sama dia gitu. Jadi itu cukup ngeganggu sih kata saya di bagian situ ya secara visual, di luar dari titik poin membosankan yang udah saya sebut di awal tadi. Kalau dari saya segi kekurangannya itu 2 poin itu. Oke, oke. Nah, kalau dalam arti kalau twistnya kan cuman disampaikan ternyata itu karena ucapan ya, karena ucapan plek gitu, cuman satu gitu doang tuh, plek. Nah, itu kan ada beberapa orang itu bilang, loh, kok ngungkapinnya kok nggak istilahnya nggak naik itu, cuman kayak ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngeh dengan satu kata tuh. Nah, menurut Mas itu sebenarnya itu pinter atau itu malah sayang kenapa nggak di misalnya didramatisir istilahnya pas tiba-tiba nih misalnya dengar itu deng 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 misalkan gitu. Oh iya, iya, iya. Uh, Berhubung kayaknya saya lagi cukup fokus sih di bagian itu, jadi saya masih cukup dapat gitu untuk dari segi twistnya. Tapi kalau kita ngomong secara general sih emang harusnya bisa lebih wow lagi gitu. Karena kalau penonton yang lagi agak pikirannya lagi agak apa namanya lenceng dikit dari filmnya, bisa jadi kelewat tuh twist di bagian situnya. Dan bahkan loh, jadi ternyata si Emily ini tadi bagian mana mungkin lebih milih untuk ngulang lagi bagian dialog itu, karena emang kayaknya agak kurang betul dari segi di bagian sananya. Cuma kan sebenarnya di setupnya udah cukup bagus juga tuh, yang waktu pas si Emily ini kayak seakan jatuh cinta sama si Joe itu ya, karena kayaknya si Joe ini sebagai satu sosok yang peduli sama dia, akhirnya baru keluar semua tuh situasi aslinya dia tuh seperti apa. Dia ternyata punya masalah juga dengan kejiwaannya, dengan mentalnya dia gitu. Kalau saya sih karena kayaknya saya cukup fokus di bagian itu, saya masih cukup dapat untuk twistnya. Tapi benar kata Mas tadi, hal itu harusnya bisa lebih di ini lagi lah, apa jadi punchline yang wah lagi gitu kalau dieksekusi dengan lebih bagus. Saya nggak tahu kalau di versi Denmark itu seperti apa tuh di bagian Nah, twistnya itu. di bagian twistnya itu saya secara spesifik itu juga nggak inget tuh dalam arti diungkapkannya gimana. Ya, ya. Kalau ini kan dia kan lagi ngomong-ngomong tiba-tiba dia ngomong soal ular itu kan, dan Ya, ya, ya. ngomongnya pun bukan secara emosional tapi secara agak Iya, datar, iya, sama-sama nadanya, iya agak betul. datar kan. Kecuali kan kalau secara Iya, emosional tadi saya bilang itu teng 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 teng. Nah itu kan baru hah gitu kan saya mungkin si Jacknya. Tapi kalau dia kan kayak orang lagi cerita gini 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 ya, tapi anak saya ini ternyata itu yang kecil itu ada ular. Nah maksudnya kan nadanya iya, kan iya. agak sama tuh. Iya betul, sama sih emang. Di satu sisi sih bisa dimaklumin karena ini kan menggambarkan membumi lah kita ngomong ya. Gimana misalkan kalau kalau orang cerita lagi cerita cerita biasa nggak perlu diinin ya nadanya kayak gitu. Nah tapi di satu sisi ya tadi itu kata Mas tuh mungkin beberapa orang itu tiba-tiba ngelihat si Joe-nya itu berubah sikap, saya mimiknya berubah segala macam, pasti akan bilang, loh tadi emang lagi ngomong apa nih? Dalam arti ya Iya betul. bisa kelewat apa sih langsung langsung apa pencet apa yang 10 detik sebelumnya. Iya 10 detik comeback. Tapi sih ini sih menurut saya sih cukup cukup oke sih ini. Cuman sayangnya aja tadi itu agak dragging dan istilahnya nggak tahu ya harusnya itu bisa lebih dipepetin lagi durasinya ataupun istilahnya
ketegangannya itu bisa ditingkatkan sih menurut saya sih. Iya, betul. Nah kalau misalkan tadi kan sempat ngomong nih, misalkan kalau si Jack itu nggak main, kira-kira siapa nih ya yang bisa gantiin nih, yang cocok nih? Waduh, berat nih pertanyaannya karena saya nggak kebayang ya. Siapa gitu dari sekian banyak aktor. Tapi yang pasti yang mesti bisa menggambarkan Casey ya Affleck? itu ya. Si siapa? Casey Affleck. Adanya Casey Ben Affleck. Affleck. Casey. Oh, Hmm. kayaknya bisa juga sih gitu. Cuma saya rasa karena ini apa namanya film The One Man Show gitu, saya tetap ini harus aktor besar yang ada di posisi si Joe Barley ini. Jadi yang benar-benar bisa ngejual gitu. Ini kan The Guilty ini bisa dibilang cukup jualannya itu ya si Jack-nya itu gitu. Yang jadi poin utama apa gimana Netflix ngejual film ini kan itu gitu. Jadi misalnya bukan Jack pun harus karakter aktor besar lain gitu ketika di apa namanya dipromosikan nama aktornya itu yang disebut kayak ini kan dipromosin Jack Gyllenhaal bla 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 gitu terus ya mungkin kayak si Cillian Murphy kalau kata saya sih dia itu juga ya dia itu kan saya salah satu aktor underrated yang versi saya tuh salah satunya dia gitu saya ngelihat dia nonton di apa tuh filmnya yang sama Emily Blunt yang terakhir itu yang film kedua kok lupa sih judulnya yang sutradara si John Krasinski itu yang Alien yang sunyi senyap kok lupa sih judulnya. The Quiet. Quiet Place. Quiet Place itu kan dia dari karakter yang beda banget gitu dibandingkan ketika dia waktu pas di apa namanya di Peaky Blinders gitu. Itu kan karakter yang beda jauh gitu. Jadi yang cukup ada sisi empatinya, sisi depresifnya, sisi bisa menyampaikan sisi emosionalnya. Kalau saya mungkin dan juga dari sisi marketingnya mungkin saya kalau dari pertanyaan Mas saya pilih Cillian Murphy aja deh. Karena memang harus istilahnya harus bisa menampilkan secara mimik ya karena tadi itu Mas bilang itu apa ya ini benar-benar zoom bukan zoom saya difokuskan ke mimik wajah dan itu yang ya tadi itu gimana penonton itu harus bisa betah melihat mimiknya itu yang sampai beberapa netizen bilang aduh masa sih harus ngeliatin mukanya ya si Jack terus nih yang bagi yang nggak suka nih mereka itu ya komentarnya gitu ini ngeliatin mukanya si Jack itu apa asmanya kambuh ngeliat Jack sesak nafas ngeliat Jack muntah-muntah masa sih Jack lagi tapi ini memang yang konsepnya yang itu dan saya pribadi sih nggak keberatan dan itu menurut saya itu justru yang membuat sesuatu istilahnya menjadi pembeda dari film-film lain. Film-film lain kan mungkin telepon terus tiba-tiba ada adegan yang mana anaknya dikasih lihat video scene anaknya, scene si ini mukanya mungkin lagi nelpon diam-diam kan bisa, tapi ternyata ini melalui suara aja dan melalui wajahnya si Jack aja bisa menjadi sebuah film yang cukup kita bilangnya cukup menghipnotis sih dan cukup membuat orang penasaran dan betul. Tadi itu kata Mas Dian itu ya mungkin karena nama Jack itu akhirnya film ini juga orang-orang penasaran dan orang-orang akan mencoba sih bener sih Mas. jadi salah satu yang top 10 juga kan ya film ini ya. Sampai kalau nggak salah masih deh terakhir masih ya, top 10 cuma lumayan lama lah 2 mingguan ini. Oke, nah terus habis itu pas twistnya gitu tuh kan ini kan twistnya double ya, twist dari si Emily-nya sama twist dari si Joe-nya. Nah pas twist dari si Joe-nya itu Mas gimana Mas? Kayak nggak, kalau saya sih lebih berasa di twist di Emily-nya ya di samping karena saya nggak tahu yang versi original ceritanya kayak apa karena saya masih blank banget soal ceritanya, tapi karena twist di situ bagi saya udah cukup besar untuk twist di Joe-nya sendiri kayak sekedar pelengkap untuk penutup cerita sih kata saya meskipun ya cukup mengejutkan ya pada akhirnya dia divonis dijatuhi hukuman vonis itu juga penjara juga jadi ya kata saya sih jadi kayak semacam penggambaran judulnya The Guilty ini jadi kayak penggambaran ending dari cerita dari film ini secara keseluruhan untuk karakter Joe Baylor. Jadi kata saya sih itu sebuah twist untuk ini apa namanya memberikan meaning pada judulnya itu kenapa judulnya The Guilty gitu kata saya sih. Dua-duanya guilty ya. Iya, jadi lengkap gitu dari segi kan yang dibangun kan dua plot ini nih yang dijalanin berbarengan. Jadi kenapa judulnya The Guilty ya inilah
dilengkapin di endingnya dengan twist si Joe Baylor yang jatuhi vonis hukuman. Dan itu juga dikatakan oleh temannya si yang perempuan itu bahwa ya ini orang yang sedang dalam arti yang broken yang akan menolong orang yang broken juga. Nah dari situ sih ya. Iya ya. Betul. Oke. Ini seru nih. Film ini emang cukup seru sih. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup episode kali ini nih, kira-kira ada kata-kata terakhir gak untuk film The Guilty? Untuk The Guilty, bagi yang udah nonton versi originalnya ataupun belum, kata saya sih coba aja tonton lagi gitu. Terutama bagi yang belum karena saya mendapatkan sensasi menegangkan dari sisi thriller. Saya nyebutnya ini adalah film thriller tanpa scene thriller gitu bilangnya gitu. Itu dapat gitu, maksudnya tanpa scene thriller yang benar-benar melalui kekuatan dialognya, kekuatan narasinya dan kekuatan dari intonasi artikulasi dari pengisi suaranya itu luar biasa dapat gitu. Kata saya dari segi depresif dan sisi emosional yang berkali-kali saya sebut sepanjang podcast ini gitu. Jadi terutama untuk yang belum nonton karena bakal dapat sensasinya itu saya rasa, dan juga untuk yang sudah nonton mungkin pengen melihat performa dari seorang Jake Gyllenhaal, one man show-nya dia, nggak ada salahnya untuk mencoba film yang versi Hollywood ini ya, versi Netflix ini yang mungkin bisa dapat satu hal yang baru di luar dari alur ceritanya yang udah tahu gitu, tapi mungkin bisa lihat dari sisi gimana seorang Jake Gyllenhaal ya, aktor kelas A bisa dibilang ini, yang membawakan karakter ini luar biasa banget bagusnya ya. Itu tadi dari tatapan matanya sampai bahkan tadi saya bilang mikro ekspresinya aja tuh bisa mendeliver emosi yang pengen disampaikan gitu. Jadi bagus banget sih performa Jake Gyllenhaal di sini, dan itu jadi kekuatan utama film ini film The Guilty versi Netflix ini. Setuju. Nah ini dia nih yang tadi Mas bilang nih, saya setuju nih. Film ini merupakan film thriller yang tanpa menunjukkan scene thrillernya. Karena dengan hanya memberikan istilahnya suara atau audio aja yang pasti akan membuat kalian nih berimajinasi seliar mungkin nih, apa nih yang sedang terjadi nih, istilahnya ketegangan apa yang sedang dialami oleh karakter yang berbicara nih. Nah itu dia tuh kalau menurut saya inilah kuncinya nih. Inilah kuncinya justru yang menjadi nilai paling utama di film ini. Selain dari tadi itu si Jack itu one man show, di mana itu dia ini ya kalau tanpa dia, dalam arti kalau dia mainnya biasa-biasa aja, orang pasti langsung matiin sih pasti. Itu udah pasti sih nggak bisa akan skip ya. Bisa skip sih benar-benar sih. Dan ini pinternya itu tadi itu hebatnya, ibarat kata ini ya hanya istilahnya komunikasi itu lewat istilahnya suara. Jadi dia kan actingnya itu dia itu nggak tatap muka, jadi berdasarkan suara ya gimana nih dia membalasnya, gimana dia berekspresi, ngebayanginnya gimana. Dan itu istilahnya bukan hal yang mudah menurut saya sih. Itu bukan hal yang mudah, dan ini cukup berhasil menurut saya. Oke. Jadi harus tetap dicoba ditonton ya Mas Dian ya. Ya, karena durasinya juga nggak terlalu lama, 90 menit. Coba aja gitu. Karena ini faktor aktornya loh. Ini aktor yang never failed dalam memerankan karakter apapun itu. Dan juga seperti yang saya bilang di awal tadi, film yang dibintangi dia itu ada perumpamaan derajatnya keangkat levelnya karena performa dia. Jadi nggak ada salahnya untuk nonton, baik yang sudah lihat versi aslinya ataupun belum. Oke. Nah, tadi kalian sudah dengar ya pendapat dari saya dan pendapat dari Mas Dian. Ya, jadi tetap aja nonton film ini. Saya pun yang waktu itu udah pernah nonton, yang kurang lebih udah tahu nih dalam arti bakalan ke arah mana. Tapi saat menonton ini ya masih bisa dinikmati, dan memang top sih pemain-pemainnya itu top lah, dari yang Jack ataupun dari yang hanya suara aja itu benar-benar wah lah semuanya. Jadi harus dicoba, harus ditonton. Oke Mas Dian, nih terima kasih nih udah bergabung kembali dengan saya untuk membicarakan film The Guilty. Sama-sama, Mas. Yang masih main di Netflix nih. Jadi kalau kalian masih mau nonton, ditontonnya di Netflix. Oke, sekali lagi Mas Dian terima kasih, dan kita mungkin akan bicara film-film lainnya di lain waktu. Ya, siap. Oke. See you.